pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun kawan-kawan berada, bersama dengan saya Muhammad Zin Maulana dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kali ini saya akan melakukan sebuah apresiasi karya seni rupa yang merupakan mata kuliah pengantar seni rupa yang diampu oleh Bapak Dr. Trianto MA dan Ibu Ratih Ayu Pratiwi Nindya SPD MPD. Sebelum itu kita pindah dahulu, apa itu apresiasi karya seni rupa? Sebenarnya masyarakat itu masih awam terhadap apresiasi karya seni rupa ini. Mereka hanya mengetahui, oh itu karya seni bagus, tanpa mengetahui maknanya. Jadi kegiatan ini sebenarnya upaya penghayatan agar mendapat kepuasan pribadi. Ya, kita harus melakukan pengamatan terhadap karya tersebut untuk menemukan nilai estetik dan nilai lainnya yang terkandung di dalamnya agar bisa memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap karya tersebut. Kegiatan ini bermakna individual jika orang melakukannya itu untuk kegunaan pribadinya atau kepuasan pribadi. Jika diperoleh kenikmatan dalam menghayati, maka itu yang disebut apresiasi karena seni rupa. Kegiatan apresiasi seni rupa bermakna sosial jika orang yang melakukannya tidak hanya demi kepuasan pribadi, tapi juga agar orang lain dapat merasakan kepuasan yang dirasakannya dengan cara membagikan pengalaman estetik yang dirasakannya secara lisan ataupun tulisan. Inilah yang dilakukan oleh seorang kritikus seni rupa ataupun orang yang melihat karya seni rupa agar bisa memahami karya tersebut. Nah, mari kita melakukan apresiasi karya seni rupa ini pada sebuah pameran virtual seni rupa pada acara Sidelifest atau Semarang International Doodle Festival yang diselenggarakan oleh anak-anak himpunan seni rupa di UNES. Mereka mengusung tema yang sangat menarik sekali di tengah wabah pandemi corona ini, yaitu semangat pendidikan di masa pandemi. Untuk mempresentasikan wacana bahwa pendidikan di era pandemi ini membuat mahasiswa cenderung melakukan lebih banyak waktunya untuk mandiri dan mengeksplorasi pekerjaan lebih luas, terutama di bidang teknologi informasi yang semakin meluas karena era globalisasi ini dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Selama saya mendatangi acara ini dan melihat karya para seniman dari seluruh penjuru dunia, meskipun secara virtual, hasil yang mereka berikan dan bawakan itu sangatlah bagus dan bermakna. Dan setiap karya seni rupa itu memberikan sebuah kesan tersendiri dan membentuk dunia tersendiri ketika saya melihatnya. Nah, bila kalian ingin lebih tahu dan lebih melihat bagaimana indahnya karya ini, maka akan saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah ini. Dari sekian banyaknya hasil karya, ada satu karya yang membuat mata saya itu terpincut ketika melihatnya, baik dari segi bentuknya atau jenis karyanya maupun bentuk karyanya sepertinya apa itu. Nah, ini karyanya ya. Karya ini bernama Learn Everywhere, karya dari Beleza Abdul Aziz, seorang karya seniman Indonesia. Ketika saya melihat karya ini, sekilas terlintas bahwa sepertinya ini menggunakan ukuran A3 dan karya ini ternyata dibuat pada tahun 2021 dan juga teknik pembuatannya hitam putih. Ketika saya melihat lebih dalam lagi, gaya yang digunakan itu sungguh unik. Jika dilihat dari goresannya, ataupun komposisinya, ataupun teksturnya, maupun gelap terangnya. Meskipun hanya menggunakan warna hitam dan putih, itu tetap bisa memberikan kesan tersendiri yang sangat dominan dan sangat indah. Goresannya itu seperti goresan kartunis, tapi ada sedikit gabungan dari sebuah gaya ornamen tradisional seperti sebuah manusia, namun kartunis. Itulah kesan yang diberikan. Terlebih lagi teksturnya itu tekstur ornamental tradisional, itu memberikan kesan lebih unik lagi bahwa ini adalah karya anak Indonesia. Nah, kontras yang diberikan itu cukup menarik dan
seperti menarik perhatian mata. Hitam putih namun sangat presisinya itu bagus. Proporsinya dalam gambar jika dilihat itu acak-acakan lah. Namun kesatuan dan irama yang diberikan membuat karya ini sangat elegan dilihat. Karya berjudul Learn Everywhere ini memiliki arti yang sangat cocok dengan tema yang dibawakan Sacrifice ini. Arti dari karya ini sendiri bagi saya itu adalah suatu lingkungan yang mana menuntut kita untuk bisa kreatif dalam belajar di masa pandemi secara efektif dan kreatif dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada. Meski kita tidak bertatap muka, kita masih bisa belajar tanpa halangan apapun dan terus melangkah maju untuk menggapai impian. Di masa ini memang sangat sulit bagi kita untuk keluar saja tidak boleh dan ini tidak boleh, harus memakai dan ini, maka di rumah jika ada hal yang bisa kita manfaatkan, kita lakukan dan kita pakai agar bisa membuka potensial kita lebih tinggi lagi. Nilainya sendiri bagi saya itu mengapa sangat menarik mata saya itu adalah sebuah keeleganan dalam memposisikan suatu komposisi bentuk benda, goresan dan sebuah gelap terangnya. Jadi saat ini ya sangat indah dan elok. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.